Masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Jalan sempit persulit petugas damkar, rumah sepasang lansia di Samarinda ludes terbakar. Belum sebulan beroperasi, tempat hiburan malam di Balikpapan sudah disegel petugas. Tangki penampungan air PDAM di Malinau, Kalimantan Utara ambrol dan pecah. Salah satu tangki pengolahan air bersih milik PDAM di Kabupaten Malinau ambruk dan pecah. Akibatnya distribusi air bersih ke rumah warga menjadi terganggu. Bahkan, luapan air dari dalam tangki sempat merendam instalasi listrik dan rumah warga di sekitar kawasan tersebut. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, PDAM terpaksa mematikan aliran listrik. Dampak dari tindakan tersebut menyebabkan distribusi air bersih ke rumah warga tersendat. Distribusi kembali lancar setelah petugas PLN bersama petugas PDAM melakukan pembenahan dan penanganan awal. Yang ini sudah dioperasionalkan seperti semula. Kenapa tadi malam sampai tadi pagi PDAM ini dihentikan sementara? Karena gardu listrik yang dimiliki oleh PDAM ini itu terkena air dan lumpur, sehingga PDAM mematikan gardu utama agar tidak terjadi konflik. Dimatikan sejak tadi malam karena dia tertimbun lumpur sampai tadi pagi jam 11. Jam 11 tadi gardu sudah bisa dihidupkan oleh PDAM bersama dengan pihak-pihak PLN. Tangki yang jebol ini merupakan milik pihak ketiga yang rencananya akan disewa PDAM. Penyewaan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan. Sejauh ini, penyebab pecahnya tangki tersebut masih belum diketahui pasti. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Malinau, Kalimantan Utara. Seperti inilah suasana di Aula Kelurahan Geraha Indah, Balikpapan Utara saat digelar pemeriksaan kesehatan mata. Ratusan warga harus rela mengantre demi bisa mendapatkan pemeriksaan yang diberikan secara gratis. Kegiatan tersebut digelar untuk memperingati Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-45 dan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-53 tahun 2025. Ketua Panitia Dr. Agus Iriansyah menyatakan, pemeriksaan mata secara gratis ini dilakukan di 2 kecamatan, yakni Balikpapan Utara dan Barat. Untuk wilayah Balikpapan Utara, panitia menyediakan 116 kacamata gratis kepada warga yang dipastikan mengalami gangguan penglihatan. Ini sebenarnya kegiatan nasional yang dilaksanakan di Kalimantan Timur, ditempatkan di Balikpapan, dan ini ada acara awalnya. Di acara awal kegiatan pemeriksaan dimulai di Puskesmas, kemudian hasilnya divalidasi hari ini untuk Kecamatan Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara. Bersamaan, kalau yang ini Geraha itu adalah wilayah Balikpapan Utara. Untuk yang Barat itu di Kelurahan Argomulyo. Jadi ada kurang lebih di tempat ini ada 116 lebih
peserta yang akan diperiksa, dan kalau bersesuaian dengan kacamata plusnya akan mendapat langsung kacamata. Penerima manfaat mengaku kegiatan tersebut dinilai turut membantu memastikan kondisi matanya. Selain itu, mereka juga terbantu dengan pemberian kacamata gratis tersebut. Itu sangat antusias sekali karena apa, kebanyakan dari warga ini memang mengharapkannya seperti ini ya, kalau bisa ya lebih dimajukan lagi dan lebih diperluas lagi dan lebih diutamakan lagi lah untuk warga-warga yang mohon maaf bukan berarti kurang mampu, bukan ya, tapi karena ada sesuatu dan lain hal yang keterbatasan dari mereka semua. Oke? Ini sangat membantu nggak menurut Ibu pribadi kepada mereka yang mungkin matanya minus atau ingin baca seperti itu, Bu? Sangat membantu sekali. Sangat sekali membantu. Pada kegiatannya kali ini disiapkan sebanyak 800 kacamata yang dibagikan secara gratis. Dari jumlah tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yakni 500 kacamata minus dan 300 kacamata plus. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Inilah 14 pasang finalis Song Bawe Lingkungan Hidup IKN 2025 yang digelar di Aula Gedung Kemenko 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Sabtu sore. Song Bawe sendiri berasal dari bahasa Pasir yang artinya adalah laki-laki dan perempuan. Selain sebagai pengawas lingkungan, Song Bawe Lingkungan Hidup juga akan diberi tugas khusus oleh otorita. Salah satunya mengawasi pelaksanaan penanaman pohon di kawasan IKN. Otorita berharap upaya pelestarian alam tersebut mampu menjadi contoh bagi negara lainnya. Kawasan maupun di apartemen dan kantor termasuk ini nanti akan diawasi oleh Song Bawe walaupun sudah ada building manajemennya. Jadi saya akan itu nanti juga akan rewardnya merupakan kita kirim selain studi itu ke Bali, tapi juga akan training di Bogor tentang lingkungan sampah terutama. Dan dari 3 besar terpilih tadi juga kita bisa melihat kualitas jawabannya ya, karena pertanyaan yang kami berikan itu pure dari kami, rasa ingin tahu kami, mengulik lebih dalam sebetulnya apa sih yang ada di isi pikiran para finalis gitu. Jadi melihat jawabannya, saya rasa ketiga pasangan tersebut sangat siap mengemban tugas sebagai Song Bawe, dan saya yakin pemenang utamanya juga akan lebih bisa diandalkan lagi untuk mewakili Song Bawe terhadap masyarakat luas, terutama yang di luar IKN sana, supaya meyakini masyarakat luas bahwa IKN ini sudah bisa menjadi pusat percontohan untuk pelestarian lingkungan, apalagi kan sudah dilabeli sebagai untuk kota tadi ya, kota hutan tadi. Pemenang Song Bawe Lingkungan Hidup IKN mengaku akan sepenuhnya menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh otorita IKN. Tindakan tersebut akan mereka mulai dari sekolah dasar yang ada di wilayah terdekat dengan IKN. Dimulai dari anak-anak sekolah, karena saya spesialis anak-anak, saya juga mengajar tepatnya di SD 006 Sepaku untuk membuat ekosistem bahasa Inggris di sana. Jadinya menurut saya, karena kita kedeputian bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat, yang dimana kita juga turun ke lapangan setiap harinya, jadi menurut saya tidak ada kendala sama sekali dengan terpilihnya kami sebagai Song Bawe IKN. Ya, betul. Program yang paling utama dari kalian apa sih sebenarnya? Tentang hemat energi dan air. Save energy, save water, shape the future, start with you. Diketahui peserta kompetisi Song Bawe Lingkungan Hidup IKN 2025 ini berasal dari ASN di setiap deputi IKN serta mitra kerjanya yang bekerja di kawasan ibu kota Nusantara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Selvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.